Bab 1065. Masa pengamatan selama 24 jam. Mendengar ini, wajah Ayah Zhou tidak puas. Apa yang kamu katakan? Aku baru diperbolehkan keluar RS setelah kondisiku baik. Mengapa aku harus mengandalkan putriku menjagaku? Ceoye sudah dirawat di RS, bagaimana bisa aku tidak pergi menjenguknya? Sudahlah, biarkan putrimu saja yang pergi, kamu hanya akan menambah masalah jika kamu pergi. Ayah Zhou. Dia dengan tidak senang mencoba melepaskan genggamannya, dan mencoba untuk melawan, tetapi dia tidak dapat melawan Haniluo. Gita mendengarnya dari samping dan membujuk dengan lembut. Ayah, ibu benar. Akan tidak nyaman bagimu untuk berpergian selarut ini. Aku juga harus mengantarkanmu pulang jika kamu ikut. Akan sangat merepotkan untuk bola-balik. Jika ayah benar-benar khawatir tentang Tuan Muda Ye, tunggu saja besok. Istirahat yang baik saja malam ini, dan kembali menjenguk Tuan Muda Ye besok. Setelah itu, Gita tidak peduli apa reaksi kedua ortunya, dia membawa tasnya, dan kemudian membawa Glenn. Ibu, ayah bantulah aku menutup toko. Aku akan membawa Glenn ke rumah sakit dulu. Glenn melambai pada Ayah Zhou dan istrinya. Gita baru saja meninggalkan toko dan hendak naik taksi, tetapi sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Arthur Xiao. Kenapa kamu berada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di rumah sakit saat ini? Arthur Xiao mendengar suara itu dan berbalik, dengan senyum hangat di bibirnya. Aku tahu kamu pasti tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya, jadi aku kembali untuk menjemput kalian. Dia mengatakan kalian, bukan kamu, jadi kalimat ini tidak meningkatkan tekanan pada Gita, dan dia juga sedang buru-buru ke rumah sakit, tetapi dia juga tidak tahu di mana RS itu berada. Untung saja ada yang menjemput sehingga aku tidak perlu menelepon lagi. Masuklah ke dalam mobil. Setelah masuk ke mobil, Gita memeluk Glenn dari samping. Sekarang cuaca masih agak dingin. Dia juga khawatir Glenn akan masuk angin. Jadi dia memeriksanya berulang kali sebelum keluar. Jika kamu sudah mengantuk, kamu bisa tidur di pangkuan bibi Gita sebentar. Bibi Gita akan membangunkanmu nanti. Glenn menggosok matanya, bibi Gita, aku tidak mengantuk. Gita tersenyum lembut padanya, lalu mengelus kepalanya, baiklah. Kemudian dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan segera mengangkat kepalanya. Tidak, kamu datang kemari, bukankah Audrey ditinggal sendirian di rumah sakit? Dia adalah wanita hamil, bagaimana kamu bisa? Saya tidak akan seceroboh itu, nyonya muda sekarang sedang ditemani oleh seseorang. Kalau tidak, dia mana berani keluar? Karena ada orang yang menemani nyonya muda, Arthur Xiao baru berani keluar. Seseorang menemaninya. Siapa? Ketika mereka keluar, jelas hanya ada 3 orang. Sekarang Arthur Xiao pergi, siapa lagi yang menemani Audrey? Sebuah nama muncul di benaknya, mungkin hanya ada dia satu-satunya. Bagaimanapun, dia selalu peduli dengan urusan Audrey. Benar saja, setelah Arthur Xiao yang sedang mengemudi di depannya mendengar pertanyaannya, terdiam beberapa saat kemudian berbicara perlahan. Andri Han, Andri Han. 2 kata ini menghantam hati Gita, hampir pada saat yang sama, dia memalingkan wajahnya dan melihat keluar jendela tanpa berbicara. Dia sudah berusaha keras untuk menghindarinya, tapi tidak disangka. Harus bertemunya lagi nanti. Namun, dia hanya pergi untuk menemui Audrey dan Tuan Muda Ye. Tidak peduli siapa yang ada di sana. Nantinya dia hanya perlu berpura-pura, dan mengabaikannya saja. Setelah mengucapkan nama orang itu, suasana mobil terdiam lama, dan Arthur Xiao juga sedikit kesal, mengetahui bahwa nama itu memiliki arti khusus baginya. Untuk apa Arthur menyebut namanya? Tapi, dia sudah bertanya, jadi dia terpaksa mengatakannya. Apakah dia benar-benar terlalu bodoh? Situasi canggung ini terus berlanjut hingga mereka tiba di rumah sakit, setelah turun dari mobil. Aku akan membawa kalian ke atas.
Jangan terlalu khawatir, dokter sudah bilang dia baik-baik saja sekarang, maka kamu bisa tenang. Di luar koridor rumah sakit, Andri Han masih sedang menenangkan adiknya. Saat menghadapi Andri Han, Audrey Han sedikit menggerakkan sudut bibirnya dan mengangguk iya. Melihatnya seperti ini, Andri Han mengerutkan alisnya. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat dan memaksa untuk senyum di depan kakak. Ngakak, Kak. Aku hanya tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Meskipun dokter mengatakan bahwa Golden Ye tidak akan memiliki masalah besar, namun dia masih perlu diamati selama 24 jam, dan situasi yang paling penting sekarang adalah dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Diamati selama 24 jam, semua orang tahu apa artinya ini. Dengan kata lain, dalam 24 jam ini, situasi Golden Ye mungkin dapat berubah lagi, tetapi mereka tidak mengetahuinya secara pasti perubahan apa yang akan terjadi. Apakah situasinya akan membaik atau memburuk? Memikirkan hal ini, Audrey Han memejamkan matanya dan merasa sangat lelah. Begini saja, aku akan mengantarkanmu pulang dan membiarkan Paman Nan pergi mengantarmu ke rumah sakit besok pagi. Tidak. Audrey Han menggelengkan kepalanya, aku ingin tinggal di sini bersamanya. Audrey. Andri Han memanggil namanya dengan nada tegas, kamu sedang hamil, dan cuaca dingin. Dia harus diamati selama 24 jam. Apakah kamu ingin tinggal di sini bersamanya selama 24 jam? Audrey Han mengangguk tanpa ragu, dan membuat Andri Han merasa kesal. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Audrey Han tiba-tiba berdiri, maaf kakak, tapi aku benar-benar tidak bisa pulang. Jangan bujuk aku lagi. Aku akan pergi ke kamar mandi sebentar. Setelah berbicara, Audrey Han tidak melihat ke belakang. Dia langsung pergi ke toilet wanita. Andri Han juga tidak dapat mengikutinya, jadi dia hanya bisa bersandar di dinding dan menunggunya kembali. Klak klak klak. Terdengar suara langkah kaki yang cepat dan berantakan. Andri Han memiringkan kepalanya sedikit, dan melihat 3 sosok di koridor yang tadinya kosong. Dengan Arthur Xiao sebagai pemimpinnya, Gita menggandeng Glenn dari belakangnya, dan mereka bertiga berjalan menuju ke sini. Cahaya menyatukan bayangan Gita dan Arthur Xiao, lalu bertumpang tindih. Melihat adegan ini, Andri Han sedikit menyipitkan matanya. Sebuah tatapan buruk melintas di matanya, dan itu cepat berlalu. Gita yang awalnya sudah merencanakan, ketika dia datang, hanya perlu mencari Audrey. Tetapi, dia tidak menyangka hanya ada Andri Han yang berada di koridor kosong. Dia berdiri tegak dan bersandar pada dinding, sosoknya sedikit kesepian. Gita hanya melihat sekelias, lalu segera mengalihkan pandangannya, dan kemudian pergi mencari sosok Audrey. Dia tidak melihat Audrey, tetapi dia juga tidak bertanya kepada Andri Han. Glenn di sampingnya mengedipkan mata dan memanggil Andri Han, Paman. Iya. Andri Han mengangguk, dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan, momimu pergi ke kamar mandi. Paman, bagaimana kabar dadiku? Masih di dalam, dan perlu diamati selama 24 jam. Nada suaranya lemah, tidak terdengar emosi apapun. Mata Arthur Xiao dan Andri Han bertemu di udara sejenak, dan kemudian menjauh. Andri Han menekan bibir tipisnya, matanya tidak tahu harus melihat kemana. Jadi keheningan canggung di dalam mobil barusan mulai berpindah ke koridor. Glenn memandang ketiga orang dewasa di depannya, dan merasa sangat lelah. Sejak terakhir kali dia membuat bibi Gita sedih, dia benar-benar tidak berani sembarangan berbicara dan bertindak. Dia dulu berpikir dia sangat pintar, tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengerti tentang dunia orang dewasa. Dadi jahat, kenapa tiba-tiba malah masuk RS? Mommy juga tidak ada di sini sekarang. Bersambung.